Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najwa Najib Aktor dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum pemrograman geospasial website acara ke-6 yang berjudul Kapital Selecta. Jadi pada acara kali ini kita menampilkan sebuah data menggunakan infografik agar data tersebut tertampil secara lebih eh, informatif seperti itu melalui website. Pada praktikum kali ini terdapat tiga tujuan. Yang pertama yaitu mampu membuat file JSON untuk digunakan di web. Nah, file JSON ini berisikan data-data yang akan ditampilkan pada website infografik seperti itu. Lalu kita mampu menampilkan data dalam bentuk infografik. Data yang ditampilkan merupakan data dari kota Ternate, di mana data tersebut dipilih yang nantinya eh, akan menggunakan JavaScript untuk menampilkan infografik pada web. Yang ketiga yaitu mampu membuat produk web online infografik dengan menggunakan GitHub. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu menuju ke halaman website GitHub. Kita membuka GitHub kita, lalu kita membuat repositori baru menggunakan repositori baru dengan nama PGWeb Acara 6. Nah, setelah kita membuat repositori baru, kita melakukan git clone. Git clone ini digunakan untuk memasukkan repositori ini ke dalam htdocs yang nantinya akan dilakukan editing menggunakan Visual Studio Code seperti itu. Lalu kita melakukan git clone pada Visual Studio Code. Dan nantinya repositori tersebut akan muncul di sini. Akan muncul. Lalu kita membuat indeks HTML. Yang pertama, indeks HTML tersebut terdiri dari tag type HTML. Lalu di sini menggunakan language-nya English. Nah, di sini terdapat tag head. Tag head di sini berisikan eh, meta charset-nya yaitu UTF-8. Lalu kita eh, berisikan konten lebarnya dan berisikan judul title yaitu infografis Kota Ternate. Nah, untuk yang link href dan link relnya ini merupakan ekstensi tambahan dari luar. Di sini merupakan terdapat ekstensi CSS Bootstrap. Di sini terdapat font Awesome dan terdapat uh, JavaScript yaitu Apex Chart. Lalu di sini lalu selanjutnya terdapat tag body, di mana pada tag body ini terdapat deklarasi untuk um, tampilan yang akan ditampilkan pada jadi di sini. Di tampilan ini, tampilan infografis alternatif, tampilan data dan tampilan info. Di mana di sini terdapat di sini terdapat infografis kota Ternate dengan icon. Di sini terdapat fasolit facar kolom. Lalu di sini terdapat button yang digunakan untuk mendeklarasikan button data, di mana button tersebut adalah data ini. Pada button data ini juga terdapat icon. Icon yang digunakan diambil dari font Awesome. Lalu selanjutnya di sini merupakan drop down menu yang terdapat pada button data. Di sini terdapat drop down menu jumlah penduduk berdasarkan kecamatan yang menggunakan
Href-nya itu pada indeks HTML dan lain sebagainya. Di sini bentuk jenis kelamin, panjang jalan, produksi perikanan, dan inflasi. Di sini terdapat deklarasi untuk button info. Di sini button info. Nah, button info itu ini. Lalu di sini terdapat deklarasi untuk kontainer. Kontainer pada eh, ini, kontainer untuk ini jumlah penduduk berdasarkan kecamatan yang berisikan kart, partida, dan judulnya yaitu jumlah penduduk berdasarkan kecamatan. Nah, di sini menggunakan chart. Nah, selanjutnya kita masuk ke modal-modal ini digunakan untuk mengisikan info pada uh, button info tadi, di mana berisikan nama, NIM, dan sumber data. Sumber datanya yaitu dari BPS Kota Ternate. Jadi kita BPS Kota Ternate. Jadi misal diklik eh, di sini sumber data yang BPS Kota Ternate, kita akan langsung muncul ke dalam website BPS Kota Ternate. Nah, data yang diambil dari BPS ini, nah kita bisa melihatnya di sini. Bisa dari data geografi, data indeks pembangunan manusia, data kemiskinan, data kependudukan, dan lain sebagainya. Lalu bisa dari data ekonomi dan perdagangan, bisa dari data pertanian dan pertambangan, seperti itu. Lalu selanjutnya terdapat di sini adalah deklarasi untuk Bootstrap dan tadi Apexart. Nah, ini deklarasi untuk infografik yang ditampilkan, di mana infografik ini diambil dari ekstensi luar yaitu Apexart menggunakan JavaScript. Yang pertama kita mempunyai name yaitu jumlah penduduk. Data yang ditampilkan merupakan data berdasarkan kecamatan. Jadi terdapat 8 kecamatan. Jadi data yang ditampilkan juga 8. Di sini terdapat tingginya yaitu 350 dengan tipe bar. Ini untuk aturan visualisasi lainnya. Lalu terdapat di sini kita menggunakan kategorinya. Nah, kategorinya ini berdasarkan kecamatan, yaitu ada 8 juga. Lalu kita akan ketika nanti diklik pada ini, pada jumlahnya, maka akan muncul kembali yaitu jumlah penduduk di 2 sekian jiwa yang dideklarasikan pada ini. Jadi returnnya itu nanti ditambah dengan jiwa seperti itu. Lalu hal yang sama dilakukan untuk data-data lainnya. Di sini terdapat penduduk jenis berdasarkan jenis kelamin yang eh, yang pada dasarnya sama, hanya dibedakan pada ini judulnya, lalu pada eh, data yang ditampilkan serta infografik yang digunakan. Jadi di sini menggunakan data laki-laki dan data perempuan, di mana pada data laki-laki itu disesuaikan dengan kecamatan juga. Jadi misalnya kita pindah ke. Nah, pada jumlah penduduk jenis kelamin ini terdapat 2 data, yaitu data laki-laki dan data perempuan per kecamatan. Jadi kita bisa membandingkan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan per kecamatan pada kota Ternate ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke panjang jalan. Oh ya, untuk dia infografis yang digunakan yaitu infografis batang, di mana infografis batang ini cocok digunakan untuk membandingkan
data satu dengan data yang lainnya untuk mengetahui perbedaan jumlahnya. Seperti itu. Jadi mudah kan digunakan untuk mengetahui perbedaan jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk pada kota Ternate itu eh, divisualisasikan tinggi, yang berarti data tersebut banyak dibandingkan dengan lebih banyak dibandingkan dengan misalnya jumlah penduduk pada Ternate Utara, seperti itu. Jadi terlihat bedanya. Nah, hal yang sama dilakukan untuk eh, jumlah penduduk berdasarkan kelamin. Lalu yang selanjutnya merupakan menggunakan infografis eh, pie chart. Infografis pie chart ini melambangkan satu lingkaran ini melambangkan 100%. Jadi misalnya terdapat panjang jalan menurut jenis permukaan jalan itu terdapat tiga. Yang pertama aspal, yang kedua kerikil, dan yang ketiga tanah. Eh, pada kota Ternate ini terdapat 100% jalan, yang dimana jalan tersebut terbagi menjadi tiga. Jadi kita bisa mengetahui jumlah jalan yang sudah diaspal, jumlah jalan kerikil, dan jumlah tanah berapa persen dari 100% tersebut. Seperti itu. Untuk skripnya sendiri sama, yang membedakan adalah pada deklarasi deklarasi ini, deklarasi infografisnya yang digunakan itu donat tadi. Selanjutnya kita eh, pada infografis produksi perikanan. Pada produksi perikanan juga sama, kita menggunakan infografis batang, yang dimana pada data-datanya itu kita bisa mengetahui perbedaan data-data produksi perikanan. Jadi kita di sini terdapat beberapa ikan, jadi kita bisa membandingkan ikan-ikan tersebut, jumlah ikan yang didapatkan per ton tahun 2013 tersebut. Jadi kita bisa Nah, kita bisa melihat pada produksi perikanan per tahun 2013 ini, uh, jumlah ikan yang didapatkan paling banyak itu adalah tuna, di mana ikan yang tidak terdapat pada jumlah produksi perikanan itu adalah pisang-pisang yang berjumlah nol. Jadi kita bisa melihat jumlah paling banyak itu tuna, lalu ada cakalang juga, tongkol, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah inflasi. Inflasi ini menggunakan data-data dari per bulan, di mana terdapat Januari, Februari, Maret, April, dan Desember, dan lain sebagainya. Di mana pada bulan Januari ini kita bisa melihat ada inflasi yaitu 0,63%. Lalu pada bulan Februari itu terdapat 0,03. Nah, pada infografis garis tersebut kita bisa mengetahui tinggi rendah inflasi yang terdapat pada Kota Ternate tahun 2017. Seperti itu. Nah, kita bisa melihat pada bulan Juni ini 1,55%. Jadi ini termasuk inflasi yang tinggi dibandingkan dengan inflasi lainnya. Seperti itu. Tujuan dari dibuatnya infografis ini untuk menampilkan data antara pembuat dengan pembaca, sehingga pembaca ini bisa lebih memahami serta tertarik untuk melihat data secara lebih interaktif. Jadi data yang dilihat itu eh, tidak monoton angka-angka seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan infografis ini untuk menambah daya tarik orang untuk melihat atau mencari informasi. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.